A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba bisanimidina ma'bad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Jumat Barokah. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Dan juga salam selalu tercurahkan berbaginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bahas pada terkait tentang fikih riba gharar, yaitu kita akan bicara di Bai'ul-Inah, tawarruk fikih dan juga tawarruk munazzam. Yang ini nanti akan menjadi satu bahasan penting dalam praktek kontemporer. Baik, apa saja yang akan kita capai dalam pelajaran ini? Setelah selesai pembelajaran ini diharapkan satu, para rekan-rekan memahami konsep dan praktek Bai'ul-Inah. Yang kedua, memahami konsep dan praktek tawarruk dan tawarruk munazzam. Dan yang terakhir, menguraikan praktek kontemporer Bai'ul-Inah dan tawarruk beserta solusi yang diberikan. Ini outline yang akan kita bahas secara detail insya Allah, yaitu substansi Bai'ul-Inah. Kita akan bicara detail di Bai'ul-Inah, bagaimana ulama memandangnya. Terus substansi pada tawarruk fiqhi atau tawarruk yang memang pada klasikalnya. Terus yang ketiga adalah substansi tawarruk munazzam, perbandingan antara Bai'ul-Inah, tawarruk fiqhi dan tawarruk munazzam, maqasid pelarangan Bai'ul-Inah dan tawarruk munazzam, dan selanjutnya adalah tawarruk munazzam yang diperbolehkan dan beberapa syarat-syaratnya nanti. Dan yang terakhir adalah fatwa DSN MUI terkait dengan take over. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bahas pertama yaitu Bai'ul-Inah. Apa sih substansinya Bai'ul-Inah itu? Kalau kita melihat dari beberapa ulama memandang, maka ada definisi yaitu apa? Bai'ul-Inah adalah transaksi jual beli dengan kesepakatan akan dijual kembali kepada penjual yang pertama. Dengan praktek kontan atau cash dan cicil. Jadi artinya di situ ada dua kontrak yang terjadi. Pertama adalah dengan cara cash, yang kedua dengan cara cicil, atau nanti bisa terbalik. Selisih antara penjualan dan cash, penjualan cash dan penjualan cicil itu dianggap sebagai keuntungan. Jadi pada intinya ada kesempatan atau ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu pada praktek cash dan cicil. Nah misalnya ini contoh praktek teman-teman sekalian, biar untuk memudahkan. Misalkan saja ini contoh praktek satu yang pertama ya. Ini satu pihak dulu. Pihak A, misalkan Bapak A membeli barang, misal saja adalah motor, kepada Bapak B secara tidak tunai 15 juta. Dengan kesepakatan akan menjual balik kepada Bapak B dengan harga 14 juta secara tunai. Jadi intinya terjadi jual beli, yang pertama adalah tunai, yang kedua dengan cara tidak tunai. Dengan ada kesepakatan di mana akan menjual kembali. Kalau kita lihat seperti ini, misalkan Bapak A, terus ke Bapak B, yang artinya ada motor di situ komoditasnya, misalkan. Jadi Bapak A membeli motor kepada Bapak B secara tidak tunai, 15 juta, artinya dicicil. Sedangkan Bapak B nanti akan membeli kepada Bapak A itu seharga dengan cash 14 juta. Artinya nanti di sini ada pihak yang mau mendapatkan cash, mendapatkan uang tersebut, dan pihak satu lagi mendapatkan kelebihannya. Sedangkan barang, mohon maaf, itu tidak berpindah kemana-mana. Coba kita lihat substansi praktek yang kedua. Kalau ini praktek yang kedua, berbalik. Bapak A misalkan memiliki motor dan menjualnya kepada Bapak B secara tunai 14 juta. Dengan kesepakatan akan menjual balik kepada Bapak A dengan harga 15 juta secara cicil. Artinya nanti Bapak A memberikan kelebihan 1 juta karena dicicil. Nah, padahal barangnya di situ tidak ada perpindahan qobad yang hakiki yang terjadi di situ. Maka ini Bapak A, ini Bapak B, yang mana terjadi transaksi Bapak A menjual motornya kepada Bapak B, tunai berapa? 14 juta. Nah ini kontan 14 juta. Sedang Bapak B menjual balik motor tersebut kepada Bapak A dengan cicil 15 juta. Jadi di sini ada selisihnya. Maka tadi bisa berbalik ya, artinya bisa ke posisi yang pertama dengan posisi kedua. Pada intinya di situ ada kesepakatan untuk menjual balik, dan yang kedua ada kontrak atau ada akad cicil dengan cashnya, seperti itu. Nah, pada prakteknya salah satu pihak akan mendapatkan cash biarpun lebih kecil, dan pihak lain akan mendapatkan kelebihan yang dianggap keuntungan dari pembayaran cicilan tersebut. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari Bai'ul-Inah itu sendiri. Ulama memberikan keterangan pada kasus yang pertama, teman-teman sekalian. Itu yang membutuhkan uang tunai adalah pihak yang membeli barang secara tidak tunai, cicil. Jadi artinya yang ditujukan itu adalah uangnya, butuh uang. Ini memerlukan uang, cash ya. Sedangkan pihak yang menjual secara tunai mendapatkan kelebihannya.
Artinya yang menjual tunai pada kasus yang pertama tadi, maka dia mendapatkan kelebihannya. Sedangkan yang kedua, terdapat dua akad yang terjadi, yaitu tunai atau berupa cash dan tidak tunai atau berupa cicil. Maka akad pertama, yaitu penjual atau kreditor atau mukrid, yaitu menjual dengan tunai untuk mendapatkan margin keuntungan. Sedangkan akad yang kedua, pembeli atau debitur atau muqtarid, adalah membeli dengan tidak tunai atau harga yang lebih rendah. Maka ia rugi tetapi mendapatkan dana tunai atau dana cash money. Nah, ini yang menjadi beberapa karakteristik kasus bai'ul inah. Kita lihat teman-teman, masih melanjutkan karakteristiknya, maka pihak yang membutuhkan likuiditas atau cash money akan selalu dalam posisi rugi atau kalah. Karena harga yang dikenakan dalam kesepakatan selalu lebih rendah dan pihak yang memiliki dana atau cash money akan mendapatkan kelebihan dari pembayaran cicil. Jadi intinya, kalau orang yang dia pada intinya memerlukan cash, dia akan selalu kalah, rugi. Tapi kalau pihak yang dia punya cash money, dia akan mendapatkan keuntungan kelebihannya dari apa? Pembayaran cicilan. Maka kita lihat ulama memandang transaksi jenis ini adalah memiliki motivasi bukan terhadap barang, melainkan untuk memenuhi kebutuhan uang. Artinya motivasi iradah aktiyahnya bukan kepada sil'ah, pada barang, komoditas, tapi pada uang. Jadi pada prakteknya jual beli bai'ul inah ini pada substansinya adalah utang piutang yang dibungkus atau kamuflase dengan praktek jual beli. Atau nanti kita akan lihat para ulama memandangnya apa? Ada namanya hilah ribawiyah, yaitu trik kamuflase untuk mengelabui bahwasanya praktek ini seakan-akan jual beli tapi pada intinya adalah trik untuk melaksanakan riba. Kita lihat sekarang bagaimana para ulama kita memandang hal tersebut, hukum dari bai'ul inah. Dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyatakan, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'ainah وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم." رواه Ahmad. Sedangkan dari periwayatan Imam Abu Dawud wa Abu Dawud wa lafduhu idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia kikir dari dinar dan dirham mereka dan mereka sudah melakukan transaksi bi'inah dan mengikuti atau sibuk dengan ekor sapi, maka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan turunkan kepada mereka bala dan tidak mengangkatnya sehingga mereka kembali kepada agama Allah SWT. Periwayatan Imam Ahmad. Sedangkan dari Imam Abu Dawud menyatakan lafadznya apa? Apabila kalian melakukan jual beli inah, sibuk dengan peternakan dan terayan dengan perkebunan, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian sesuatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali pada agama kalian. Nah, dari keterangan ini, mayoritas para sahabat, tabi'in, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah menyatakan dilarang dan haram dinyatakan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan para mazhab. Pertama adalah dari pernyataan mazhab Hanafiyah, yaitu pandangan dari Al-Marghinani. Yaqulu Al-Marghinani fil Hanafiyati wa man ishtara jariyatan bi alfi dirhamin halatan aw nasiyatan faqabadaha thumma ba'aha al-ba'i bi 500 qabla an yanquda as-saman al-awwal la yajuzu al-bai' as-sani. Beliau menyatakan, yaitu Al-Marghinani menyatakan, dari ulama Hanafi, barang siapa yang membeli seorang budak hamba sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai maupun tidak, setelahnya diterimanya qabad, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga 500 dirham sebelum harga akad yang pertama dibayarkan tunai, maka akan akad jual beli yang kedua itu hukumnya tidak boleh. Itu akad ya. Sedangkan dari mazhab Malikiyah menyatakan yaqulu tardiri minal malikiyah wa huwa bai'un dhahiru al-jawaz lakinnahu yuaddi ila mamnu'in fa yumna'u walau lam yaqsud fihi at-tawassulu ila ma adda ila mamnu' saddan lid-dhari'ati allati hiya min qawaidil madhhab wal hasil anna man adda ila al-wajib wajibun wa ma adda ila al-harami haramun fa yumna'u min al-buy'i fa yaksuru qasduhu lil mutabayyi'ina
atau mutabayyi'aini walau lam yaqsad bil fi'li ka bai'in adda ila salafin manfaatin ka bai'ihi sil'atan bi 'asharatin li ajalin summa yashtari bi 5 naqdan addal amru ila ruju'i sil'ati wa qad dafa qalilan 'ada ilaihi katsiran. Ini juga dinyatakan dalam mazhab Malikiyah, jual beli ini secara dohirnya boleh, tapi ini yu'addi ilal mamnu, yaitu merujuk atau menuju kepada yang terlarang. Maka biarpun di situ tidak maksud secara fi'alnya masuk ke sana, maka ini perkara yang saddan lid-dara'i, maka ini untuk ditutup perkara-perkara yang dari'ah yang buruk, maka dia termasuk kategori dilarang. Itu seperti itu pada intinya. Kita lihat pandangan mazhab yang lain. Yaqulu al-Khiraqi min al-Hanabi. Ini pendapat yang ketiga adalah Hanabilah, yaitu pendapat dari mazhab Hanafi. Wa man ba'a silatan bi nasi'atin wa lam yajzi walam yajuz lahu an yashtariyaha bi aqalli mimma ba'aha bihi. Al-Khiraqi menyatakan dari mazhab Hanbali, barang siapa menjual komoditas secara tidak tunai akan ia tidak boleh membelinya jadi akad tunai, ia tidak boleh membelinya kembali dari pembeli pertama dengan harga lebih sedikit atau kecil dengan harga jualnya. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan jual beli inah ini makruh. Tapi pendapat beberapa fuqaha Syafi'i melandaskan pada dohirnya dan bukan pada niatnya. Maka ada kaidah yang disebutkan al-ibratu bil alfadhi la bil maqasid. Pengibaratan itu dengan lafadznya, yaitu ibrahnya dari lafadznya, bukan dari maksudnya. Apabila dua akad jual beli yang terpisah dan tidak diperjanjikan atau tidak dikaitkan mu'allaq, maka dinyatakan itu boleh. Tapi maka dalam pandangannya itu wana kilu kusudahum, maka kami serahkan niat-niat mereka itu kepada Allah SWT. Akan tetapi apabila diperjanjikan terjadi taklik atau mu'allaq, maka sudah diketahui maksud pembeli adalah uang, bukan pada barang. Maka dinyatakan bagaimana? Maka dinyatakan tidak boleh. Kita lihat sekarang. Ringkasnya dari beberapa mazhab tersebut, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, maka kata bai'inah adalah haram, makruh, dan haram. Kan dengan alasan hilah ribawiyah, sedang dalam mazhab Syafi'i al-ibratu bil alfadzi la bil maqasid, dan yang keempat adalah hilah ribawiyah juga. Maka dari ini supaya tidak disebut dengan utang piutang dalam prakteknya, maka perlu ada namanya barang sebagai formalitas. Ini adalah hilah ribawiyah atau rekayasa untuk melakukan transaksi ribawi. Maka ini terlarang, maka kita bisa ambil keputusan yang terakhir atau decisions pada yang akhir, maka hukum bai'inah dilarang baik menurut jumhur dan juga Syafi'iyah. Kita lihat sekarang pada diskusi yang kedua, substansi pada tawarruk. Yang mana tawarruk ini tawarruk fikih atau tawarruk fikih, tawarruk klasik yang terjadi. Secara bahasa tawarruk berarti adalah warik. Kata-kata warik itu ya artinya adalah dirham, uang. Dirham atau uang. Ungkapan dalam bahasa Arab misalkan istawraqa ar-rajulu artinya laki-laki meminta uang. Itu kalau dalam ungkapan bahasa Arab. Sedangkan istilah tawarruk ini populer dalam kitab-kitab mazhab Hanbali, sedangkan Hanafi, Maliki, Syafi'i menggunakan istilah namanya buyu al-ajal. Buyu al-ajal. Maka ia bermakna juga pembelian barang secara ansur. Para fuqaha menerangkan tawarruk adalah sesuatu atau seseorang membeli barang secara tidak tunai dan menjual kembali kepada selain penjual secara tunai. Maka hal ini adalah penjualan kepada selain penjual pertama tanpa perjanjian dan tanpa disyaratkan. Jadi ini termasuk jual beli sebenarnya atau bai' al-haqiqi. Al-bai' al-haqiqi. Kita lihat substansi fikihnya. Kita lihat pada skemanya. Ini misalkan Bapak A. Dan ini Bapak B. Maka Bapak B membeli barang dari Bapak A secara cicil. Misalkan anggap saja Bapak B ini beli barang tertentu pada Bapak A cicil. Sedangkan Bapak B menjual barang tersebut kepada Bapak C secara tunai dengan harga lebih rendah. Artinya Bapak B tidak menjual kembali kepada A, tapi menjual kepada pihak lain yaitu C dengan harga yang lebih murah. Maka motivasi pembelian Bapak B untuk memperoleh uang, yaitu uang tunai. Itu pada posisi seperti itu. Jadi kebalikan di posisi misalkan taksid atau murabah ya, karena dia lebih rendah. Maka hukumnya bagaimana? Ini sesuai dengan para ulama memandang jumhur, maka inna tawarruq hadza jaizun syar'an wa bihi qala jumhurul ulama. Nah, secara gamblang para jumhur ulama menyatakan ini boleh. Boleh menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, tapi ada yang menyatakan makruh, hanya boleh dilakukan jika terpaksa karena tentunya bukan mendapatkan untung ya, tapi mendapatkan kerugian. Itu seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk pada tawarruk munadzam atau tawarruk masrifi. Tawarruk yang mana perbankan ini lakukan. Kita lihat. Menurut dari IOF, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, ini menyatakan apa? Tawarruk munadzam atau disebut dengan tawarruk masrifi. Tawarruk yang munadzam itu artinya regulated, yang sudah diatur, atau tawarruk masrifi, tawarruk yang dilakukan dalam perbankan. Nah, ini diterangkan apa? Suatu bank menjual komoditas selain emas dan perak dari pasar komoditas internasional atau yang lainnya kepada pembeli dengan harga tidak tunai. Dengan syarat bank tersebut berkewajiban baik secara karena disyaratkan pada akad atau kebiasaan urf, yaitu mewakili pembeli untuk menjualkan kembali kepada pembeli lain dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli pertama. Nah, nanti kita akan coba lebih mudah uraikan dalam skema. Kita lihat dulu penjelasan dari Profesor Dr. Amin Ad-Dharir. Beliau adalah ulama kontemporer. Ini beliau jelaskan dengan ilustrasi. Bank A kurang likuiditas mengajukan bayaran kepada Bank B, yaitu yang punya kelebihan likuiditas, untuk dibelikan barang tertentu. Kemudian Bank B yaitu membeli barang dari pasar komoditi seharga jumlah nominal yang dibutuhkan Bank A. Setelah itu Bank B menjual barang tersebut kepada Bank A dengan akad murabah secara tidak tunai. Terus D selanjutnya adalah Bank A mewakilkan kepada Bank B untuk menjualkan barang tersebut kepada Bank C, pihak yang lain ya, dengan harga tunai. Sedangkan Bank B menjual barang tersebut kepada Bank C dengan harga tunai, maka sehingga bisa disimpulkan bahwa tawarruk munadzam ini sama seperti bai'inah, yang membedakannya adalah jumlah pihak yang bertransaksi. Kita lihat dari skemanya untuk memudahkan. Kita lihat, pertama ini adalah Bank A. Yang kedua adalah Bank B. Coba kita lihat apa yang terjadi transaksi di antara keduanya. Maka transaksi yang pertama adalah Bank A, di mana dia membutuhkan likuiditas, yaitu cash money, liquid ya, need liquidity, mengajukan pembiayaan kepada Bank B, yang mana Bank B ini liquid untuk membelikan barang tertentu. Setelah itu Bank B maka datang ke pasar komoditi, yang tentunya tidak pada emas dan perak tadi disebutkan ya, yaitu Bank B membeli barang di pasar komoditas seharga jumlah nominal yang dibutuhkan Bank A. Maka setelah itu Bank B menjual barang tersebut kepada Bank A dengan akad murabah, artinya Bank A tidak bisa membayar tunai, tapi dia cicil, tidak secara tunai. Maka setelah itu Bank A malah mewakilkan kepada Bank B untuk menjualkan barang tersebut kepada Bank C atau pihak lain dengan harga tunai. Maka akhirnya Bank B dia menjual barang tersebut kepada Bank C. Gitu apa? Menjual barang tersebut kepada Bank C dengan harga tunai. Artinya Bank C akan berikan harganya cash kepada Bank B, dan akhirnya Bank B akan menyerahkan kepada Bank A. Itu Bank B menyerahkan uang tunai tersebut kepada Bank A. Inilah yang terjadi pada tawarruk munadzam yang berkisar di dunia perbankan. Coba kita lihat sekarang bagaimana analisanya. Maka ketentuan hukum tawarruk munadzam dari standar IOF, Lembaga Fikih Rabitah Al-Alamiyah Islamiyah, Dewan Syariah Nasional Indonesia, di antaranya ada Yusuf Al-Qardawi, Nazih Hamad, Qurahdagi, Abdullah Mani', Taqi Usmani, Nizam Yaqubi, dan Lembaga Fikih Islam Rabitah yang lainnya, maka menyatakan tawarruk munadzam yang seperti tadi maka tidak diperbolehkan dan dinyatakan haram. Tapi di sana ada nanti pada standar IOF, maka kecuali untuk memenuhi kebutuhan mendesak, karena tawarruk termasuk rekayasa untuk melakukan praktek hilah ribawiyah. Jadi kalau misalnya nanti ada kebutuhan hajah, maka masih diperbolehkan dengan beberapa dhawabit. Kita lihat. Penjelasan pelarangan tawarruk munadzam. Kita akan lihat dulu penjelasan kenapa kok dilarang pertama kali. Maka menurut Dr. Rafiq, yaitu menyatakan pihak-pihak yang melakukan tawarruk munadzam itu mereka saling mengetahui, tawatu'. Jadi sudah mengetahui satu dengan yang lain akan terjadi praktiknya seperti itu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Amin Ad-Dharir, maka akad tawarruk masrifi adalah termasuk kategori bai'inah yang dilarang. Karena bank selaku penjual barang ke nasabah disyaratkan dengan akad untuk mewakili bank untuk menjualkan barang pihak yang lain, dan disyaratkan jual lebih tunai dan lebih rendah. Maka analisanya adalah karena jadi wakil juga. Nah, itu yang dinyatakan oleh Profesor Amin Ad-Dharir. Yang ketiga terjadi ta'alluq, yaitu keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi mengikat dan terjadi ta'liq. Maka dalam tawarruk masrifi karena dikaitkan dalam akad yang lain. Ini juga masih dalam pendapatnya dari Dr. Ad-Dharir. Maka dalam pendapatnya Dr. Mukhtar Salam, yang dimaksudkan adalah apa? Uang, bukan barang. Maka ini disamakan dengan bai'inah. Ini dinyatakan oleh beliau.
Sedangkan menurut Dr. Islambuli, Syekh Dr. Islambuli, karena melanggar qabd syar'i yaitu serah terima. Artinya belum terjadi serah terima tapi sudah diwakilkan dan dijual lagi. Nah, ini pandangannya. Sekarang kita lihat rincian hukum tawarruk munadham. Ketika kita melihat pertama ada yang bolehkan tawarruk masrifi secara mutlak, maka berarti yang bolehkan praktek yang masih dalam perdebatan yang panjang sekali. Karena di sana ada hilah riba dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, melarang tawarruk masrifi secara mutlak berarti telah menutup hajat masyarakat dalam kondisi tertentu mendesak misalkan, seperti kebutuhan likuiditas. Maka alternatif yang terakhir adalah apa? Diperkenankan dengan dawabit, dengan ketentuan-ketentuan. Nah, kita lihat sekarang, sebelum ke sana, kita ingin bandingkan antara ketiganya. Bai'ul-'inah, terus posisi tawarruk fikhi, dan yang ketiga tawarruk munadham atau tawarruk masrifi. Kita lihat. Kalau kita lihat dari perbandingannya, aspek motivasi pada bai'ul-'inah adalah uang. Jadi barang itu sebagai simbol saja. Sedangkan tawarruk fikhi, uang, barang sebagai simbol juga. Sedangkan tawarruk munadham, uang dan barang sebagai simbol saja. Kalau yang aspek kedua, tawadhu, saling mengetahui, bai'ul-'inah ada, sedangkan tawarruk fikih tidak ada. Nah, ini yang nanti dinyatakan dia sah. Sedangkan tawarruk munadham ada. Pihak transaksi ada 2 pihak, tawarruk fikih ada 3 pihak, sedangkan tawarruk munadham ada 3 pihak. Kalau dalam murabahah adakah akad murabahahnya? Dalam bai'ul-'inah tidak ada, tawarruk fikih tidak ada, sedangkan tawarruk munadham terdapat akad murabahah. Akad wakalah dalam bai'ul-'inah tidak ada, tawarruk fikih tidak ada, sedangkan pada tawarruk munadham ada LKS, yaitu harus menjadi wakil pembeli. Kita lihat maqasid larangan bai'ul-'inah dan tawarruk munadham. Maka penjelasan tentang substansi dan ketentuan hukum bai'ul-'inah dan tawarruk munadham menyimpulkan bahwa kedua praktik tersebut dilarang dalam Islam karena substansi pada kedua praktik tersebut adalah pinjaman berbunga. Di antara tujuan yang diharamkan bai'ul-'inah yaitu karena termasuk kategori hilah ribawiyah untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli kamuflase. Nah, sekarang kita bahas yang memang perlu didetailkan yaitu tawarruk munadham yang diperbolehkan. Kita lihat dari penjelasan punyanya Ayyufi. At-tawarruq laysa sighatan min siyaghi al-istismar aw at-tamwil wa innama ujiza lil hajah bi syurutiha. Maka dinyatakan tawarruk itu bukan dari bentuk istismar, yaitu investasi atau tamwil atau pembiayaan. Wa innama ujiza lil hajah, tapi diperbolehkannya untuk hajat, untuk hajah, kebutuhan. Bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Maka wala yajuzu alal muassasati, maka tidak bolehkan bagi muassasat yaitu lembaga, ini khususnya LKS ya, alla yaqduma ala tawarruk li tawfiris suyuliyah, untuk segera mendapatkan atau mudah-mudah untuk melakukan transaksi ini tawarruk untuk apa? Keperluan suyulati li amaliyatiyah, untuk mobilitas likuiditasnya. Badalan min badil juhdi li talaqqi al-amwali an turuqil mudharabah. Tapi hendaknya untuk bisa menggulirkan hartanya atau modalnya dengan cara turukil mudharabah. Mudharabah awil wakalah wal istismar awil isdaru as-sukuk, atau dengan wakalah bil istismar atau isdarus sukuk, atau mengeluarkan sukuk al-istismariyah, atau sonadik al-istismariyah wa ghairuha, atau bentuk-bentuk dari sonadik atau produk-produk yang lain untuk namanya investasi. Wa yanbaghi hasru istihdamatiha lahu li tafadi al-ajzi wan naqsi min as-su'ilati li talbiyati al-hajah wa tajannubi khasarati umalaiha wa ta'assuri amaliyatiha. Tapi hendaknya dilakukan di sini dengan memang tanda kutip ya untuk menghindarkan kepada khasarah, yaitu kerugian. Wa tajannubul muassasatu at-tawkil, maka tidak boleh diwakilkan. Jadi pihak LKS tidak boleh mewakilkan inda bai'is sil'ah mahalli tawarruk walau kana at-tawkil li ghairi man ba'a ilaiha as-sil'ah wal qiyam bidzalika fi khilali ajzihatiha adz-dzatiyah wala mani'a min al-istifada min khadamati as-samasirah. Nah, ini dinyatakan di sini, maka ada 2 ketentuan. Tawarruk bukan merupakan produk investasi atau pembiayaan, bukan produk mobilitas dana atau penyedia likuiditas. Yang kedua, tawarruk hanya boleh digunakan untuk menutupi kurangan likuiditas dan meminimalisir risiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah, bukan untuk individu. Kita lihat bagaimana keterangan secara rincinya. Syarat-syaratnya kurang lebih ada 11. Pertama, pembeli, yaitu pihak pertama ya, tidak menjual barang tersebut dengan harga lebih kecil dari harga belinya kepada penjual pertama, baik secara langsung ataupun melalui perantara.
Yang kedua, tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain untuk menjual barang tersebut. Maka harus menjualnya langsung. Jadi pihak bank A langsung, tidak memintakan kepada bank B. Terpenuhinya syarat dan rukun jual beli tidak tunai, baik secara jual beli negosiasi maupun murabahah atau musawamah atau murabahah, dan mengikuti fatwa desain tentang murabahah, memastikan keberadaan komoditas dan telah dimiliki oleh penjual pertama sebelum menjualnya kembali. Artinya sudah dimiliki penuh ya. Jadi milkutan, takobotnya sudah ada. Dalam hal ini terdapat namanya wa'ad yang mengikat harus dibatasi hanya oleh salah satu pihak yang memberikan janji saja. Demikian halnya komoditas yang menjadi objek transaksi bukan berupa emas, perak, atau mata uang sejenisnya. Maka tidak boleh, karena di situ amal ribawiyah, emas, perak, dan sebagainya. Maka harus menunjuk secara definitif komoditas, apa subjeknya, dengan menyimpannya dan penyimpanannya, ataupun nomor resi gedung dengan mengacu pada standar nomor 20 mengenai jual beli pada bursa. Ini ada standar nomor 20. Maka yang kelima, jika komoditas belum ada saat transaksi, maka harus disebutkan secara terperinci dalam kontrak tersebut mengenai kriteria komoditas, kuantitas, harga, dan lokasi keberadaannya. Agar transaksi tersebut bisa sungguh-sungguh terjadi, bukan hanya formalitas. Selain itu ditambahkan komoditas lokal untuk sebagai objek transaksinya. Yang keenam, teman-teman sekalian, ada namanya qabd, delivery and acceptance. Harus dilakukan secara benar, baik secara fisik maupun secara legal. Penjualan kembali komoditas tersebut wajib dilakukan kepada pihak selain pada penjual pertama, yaitu Bank B tadi ya, secara tangguh. Dan tidak boleh kembali kepada penjual pertama, baik dipersyaratkan atau disepakati sesuai dengan uruf. Jadi tidak boleh. Tidak mengikat akad pembelian komoditas secara tangguh dengan akad penjualannya secara tunai. Nah, tidak terjadi taklik. Yang ke-9, nasabah tidak boleh mewakilkan kepada bank syariah atau wakil bank dalam menjualkan kembali komoditasnya. Kecuali jika peraturan perundang-undangan melarang nasabah menjual komoditas sendiri, maka boleh mewakilkan kepada LKS dengan syarat nasabah telah melakukan qabd terhadap komoditas tersebut, baik fisik maupun secara legal. Yang ke-10, LKS tidak mewakilkan kepada pihak lain atas nama bank untuk menjualkan komoditas yang dibelinya dari LKS tersebut. Yang terakhir, nasabah atau customer tidak boleh menjual komoditasnya kecuali nasabah sendiri atau melalui agen selain LKS tempat nasabah membeli komoditas tersebut. Mari kita lihat yang terakhir adalah di mana DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, memberikan keterangan pada pengalihan pembiayaan, take over ya. Pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan menggunakan akad A, yaitu akad hawalah bil ujroh. Yang kedua dengan MMQ, musyarakah mutanaqisah. Yang ketiga C, yaitu ijarah mutabi tamlik. Maka tidak diperkenankan menggunakan akad murabahah karena akan terjadi masuk bai'ina. Itu maksudnya. Saya kira seperti itu. Nanti kita akan lebih diskusikan di kelas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan. Rabbana zidna ilma. Aqulu qouli hadza ma'atiya bitamaniyati bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.